Oke, seperti itu. Nah, untuk memastikan kita bisa jalankan terlebih dahulu di run ini, langsung saja. Nah, setelah kita tunggu, di sini ya ada monster ini. Oke, itu monsternya jalan ya. Oke, sudah. Kemudian setelah itu apa namanya, kita akan setting lagi apa yang terjadi kalau misalkan kita menekan mouse tombol klik kiri gitu ya. Apakah ketika menekan tombol mouse kiri yang muncul peluru, kalau pelurunya kena monster, apakah monsternya akan hancur gitu ya. Jadi di sini maka untuk hal itu berarti kita harus jalankan event ya. Nah, jadi untuk event maka kita buat dulu, pilih dulu event ya. Kita coba add event. Nah, di sini ada setelah kita masukkan karakter tadi, ada keyboard, ada pastikan dulu keyboard dan mouse-nya sudah dimasukkan sehingga nanti bisa kita jalankan programnya berdasarkan penggunaan keyboard dan mouse. Nah, kita untuk awal-awal kita pakai sistem dulu. Di sistem ini ada macam-macam, ada sudut ya, angel, kemudian general, ada global variable. Biasanya nanti global variable untuk score, kemudian layer and layout, loops, kemudian ada ini mengulang perintah, kemudian pick instance. Ada misalkan kalau nanti ada diklik, kita bisa save gamenya atau save permainannya, itu bisa otomatis. Kemudian ada special editionnya, ini ada untuk khusus untuk apa namanya Android dan lain-lain, ada is on platform dan lain-lain. Ini memulai dan mematikan, biasanya ini biasanya untuk tombol menu kalau kita pakai menu ya. Cuma ini kita langsung fokus ke ini aja, game seperti biasa. Nah, di sini saya pakai every tick ya. Jadi every tick ini digunakan ketika tick ini maksudnya klik ya. Jadi ketika saya klik, apa yang akan terjadi gitu. Klik 2 kali, sudah otomatis muncul seperti ini. Nah, tick ya. Sudah. Setelah maksudnya adalah eventnya akan muncul ini setiap saat ya, setiap saat tanpa adanya action, jadi langsung jalan gitu. Kemudian sekarang kita actionnya, jadi actionnya apa? Di sini kita bisa masukkan kalau misalnya kita sudah tambahkan add event, di sini ada actionnya, kita tambahkan actionnya. Nah, sekarang setiap apa namanya frame yang ada itu, apa yang mau kita tambahkan actionnya ya. Jadi di actionnya di situ akan muncul. Nah, sekarang player. Jadi di setiap saat kita nanti ada player, kita next lagi. Nah, di sini akan muncul beberapa. Tadi kan kalau X direction itu kan pakai keyboard ya. Oke, setelah itu cari sudut ya. Misalkan ini kalau kita gunakan keyboard tadi, ini kan sudah menjadi satu sifat dari sifat si playernya, sehingga kita tidak perlu masukkan lagi. Cuman untuk mengarahkan si playernya itu kita perlukan mouse ya. Jadi mungkin si playernya itu akan mengikuti kemanapun arah mouse kita ujungnya, sehingga nanti kita bisa dipakai untuk mengarahkan si playernya. Oke, sekarang berarti kalau untuk mouse kita pilih angel ya. Ini rotate clockwise. Di sini ada penjelasannya, nanti bisa dibaca satu persatu.
rotate toward position, rotate the object toward a position, set angle toward position. Jadi set angle toward a position, jadi mengikuti mouse ya, arah mouse, set angle toward position. Oke, saya klik. Nah di sini kan ada 0,0 ya. Setelah kita 0,0, jadi pastikan saja ini ngarahnya sesuai dengan si karakternya. Jadi ini adalah parameter posisi dari karakternya ketika mouse kita gerakkan ya. Jadi di sini harus kita masukkan dia mengikuti apa. Jadi kalau dia mengikuti mouse berarti kita harus, karena itu tadi namanya mouse ya. Ingat di sini namanya mouse, harus mengikuti tulisannya. Jadi nanti bisa ini bisa jadi masukan kita untuk masukkan dari perintahnya di sini ya. Jadi kalau misalkan peluru kan tulisannya P kecil, jadi M kecil, huruf kecil, huruf besar itu mempengaruhi. Karena ini kita mau dia mengikuti mouse, maka di sini perintahnya kita tulis mouse ya. Mouse kemudian titik X. Jadi mouse titik X, di sini juga mouse titik Y. Maksudnya adalah mouse titik X, mouse titik Y. Jadi maksudnya adalah si karakter itu mengikuti mouse kemanapun X, dan posisi mouse X dan Y nya dia akan melihat terus ke arah mouse ya. Kemudian kita done. Kalau sudah berhasil nanti akan muncul seperti ini, set angle towardnya mengikuti mouse di posisi sesuai dengan yang mouse tunjukkan. Jadi kemanapun arah mouse nya, maka di situ dia akan mengarah ya, seperti itu. Kemudian ini event yang pertama ini kita coba jalankan aja dulu apakah dia berhasil atau tidak ya. Oke. Nah, ciri-ciri event ini berhasil adalah ketika Anda menggerakkan mouse-nya, maka si player akan mengikuti kemanapun mouse kita bergerak. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Nah, untuk menambahkan event baru, kita masuk lagi ke ini tadi layout sudah kita pastikan sudah oke ya. Kemudian kita gimana kalau misalkan playernya ini nembak dengan klik kiri tadi ya, dengan klik kiri tadi. Oke, maka yang kita masukkan event lagi. Kita klik mouse ya, kemudian next. Nah, pada mouse-nya ini diklik, apa yang terjadi? Klik kiri atau klik kanan ya? Buat aja klik kiri ya. Klik type-nya, klik kiri ya, kemudian done. Nah, jadi eventnya ketika mouse-nya diklik kiri, apa yang terjadi? Jadi kita masukkan action-nya ya. Jadi actionnya adalah si player. Si player kenapa kalau diklik? Nah, yang terjadi adalah ketika diklik, mungkin dari player itu keluar objek lain ya. Nah, bagaimana dari player itu keluar objek lain? Maka kita pilih spawn another object, biasanya di miss. Nah, ini jadi kita pilih spawn another, artinya ketika diklik maka akan muncul objek lain dari si player. Jadi ini kalau muncul objek lain berarti siapa objek lain yang muncul? Maka objek yang muncul kita harapannya ketika kita klik peluru yang muncul ya. Oke, karena ini peluru maka yang perlu diperhatikan, kita kan bermainnya di layer 1, maka layernya ini harus layer 1 ya, pelurunya harus muncul di layer 1 seperti itu ya.
ya, layer 1 ya. Oke, setelah itu kita done. Artinya ketika kita klik maka akan muncul peluru di layer 1 di sini dari si player, itu maksudnya. Nah, kita coba jalankan lagi untuk ngecek supaya tidak ini. Kita klik ya, klik, maka akan muncul ya, muncul peluru dari si karakter. Cuma kita lihat peluru itu tidak muncul dari senjatanya tapi dari mulutnya ya. Oke, bagaimana caranya supaya dia tidak muncul dari tidak muncul dari mulutnya tapi muncul dari senjatanya. Oke, kita kembali ke layout, maka itu berpengaruh pada si objeknya, sehingga objeknya yang kita klik, kemudian kita klik kanan. Jadi kita mau nanti peluru kan tidak muncul dari tengah ya, kita mau muncul dari sini, maka kita pastikan dulu kita klik objeknya, si playernya, kita klik kanan ya. Nah, di sini muncul lagi gambarnya seperti ini ya. Nah, itu ada kita set oranye-nya ya. Jadi ada muncul nih, ada tulisan set oranye-nya, itu artinya pusatnya itu kita pindah. Nih, pusatnya itu kita pindah dari tengah ke ke depan ya. Jadi titiknya ini kita pindah. Nah, pastikan dulu diklik oranye-nya, setelah itu titiknya ini kita pindah. Nah, ini titiknya kita pindah di depan peluru ya, depan senjatanya. Artinya titik tengahnya kita pindah sehingga pelurunya tidak muncul dari mulut tapi dari depan senjatanya. Nah, kalau sudah seperti ini kita close, kemudian kita pastikan bahwa dia akan muncul dari depannya. Tadi kan muncul dari mulut ya, dari depan, dari tengah. Jadi kalau misalkan kita rubah tadi, maka dia akan seperti ini ya. Peluru tidak akan muncul lagi dari tengah, tapi dia berputar rotasinya itu bukan dari tengah, tapi kalau kita tekan keyboard, tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Pelurunya akan berputar, jadi fokusnya berada pada senjatanya. Oke, seperti itu. Jadi pelurunya sudah nembak dari sini, cuman berpengaruh kepada perputaran rotasinya. Yang tadi rotasinya itu si playernya, tapi dia berotasi berdasarkan ujung senjatanya tadi. Nah, selanjutnya event yang ada adalah event ketika si peluru mengenai monster, apa yang terjadi ya. Kalau begitu kita tambahkan dulu eventnya, berarti pada peluru ya, apa yang terjadi dengan peluru. Maka peluru ini akan berinteraksi dengan objek lain ya, akan berinteraksi dengan objek lain. Jadi karena dia berinteraksi dengan objek lain itu, kalau tidak salah collision ya, ini collision ya. Jadi di sini on collision with another object, jadi akan berinteraksi dengan objek yang lain. Objeknya nanti ditanyakan siapa, maka objeknya adalah, oh ada 2 monster ya tadi itu. Oh, karena saya duplikat tadi ya, harusnya 1 aja tadi, maksudnya berlaku untuk semua ya. Nggak ada masalah. Oke, monster, oke. Dan ya, itu solusi untuk objek.